Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin al-aminin wa adkhalahul jannata minal muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin mukarramin, para hadirin, para bapak yang tak Allah hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib dilanjutkan dengan ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dipilih dalam rangka ketaatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ditempatkan di tempat yang mulia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian malam hari ini adalah full kajian hadis. Biasanya saya mengupas tentang tafsirnya dulu di kitab Tafsir Ibnu Katsir, dilanjutkan dengan hadisnya. Tetapi untuk malam hari ini yang akan kami sampaikan semuanya adalah hadis. Hadis adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa, nukilah yang diambil, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am hiya qaulan aw fi'lan aw hadiyah, apakah dalam bentuk ucapan beliau yang disebut dengan sabda, aw fi'lan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau 24 jam. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad dicatat menjadi dokumen monumental sebagai hadis, atau kalau perbuatannya namanya sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan walahu khairun minha. Orang siapa yang mau melaksanakan sunnahnya Nabi, baginya akan mendapatkan kebaikan. Dari bangun tidur, beraktivitas sampai tidur kembali, segala perbuatan Nabi itu dicatat, dilihat, dicatat oleh para sahabat-sahabatnya. Itu adalah sunnah. Kemudian halian itu keadaan, itu juga hadis. Contoh, Nabi memakai jubah, itu halian. Nabi berjenggot, nah itu halian. Hadis yang bersifat ahwaliyah, keadaan Nabi. Kemudian Nabi suka mensifati, meripatnya itu. Sifat itu nolong cara bahasa mriki celak. Kemudian Nabi senantiasa atau sering sekali memakai sorban. Makanya para ulama, para kiai ya banyak yang memakai sorban itu karena sebenarnya mengikuti hadiah Nabi, keadaan Nabi. Cuma sorban yang paling dicintai oleh Nabi adalah berwarna hijau. Itulah sekilas tentang pengertian hadis.
Yang kemudian masing-masing perawi hadis kadang-kadang berbeda matan atau lafadznya. Karena apa? Dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, ketika melihat Nabi itu dalam keadaan yang tidak bersamaan, artinya kedekatannya dengan Nabi, sehingga si A memandang, oh Nabi sedang begini, B memandang Nabi sedang begini, C memandang, oh Nabi sedang begini. Satu contoh, dalam satu hadis Nabi kalau berdoa itu mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Itu dalam satu hadis riwayat A. Dalam riwayat B itu Nabi kalau doa wa madda yadahu hatta yara khatamun minal yad, ya, memanjangkan atau menjulurkan tangannya, tapi tidak menyebutkan sampai ketiaknya terlihat, hanya kelihatan cincinnya. Nah, kemudian sebagian rawi yang barangkali ada di ujung jauh sama melihat Nabi, oh Nabi kalau doa itu tidak terlalu meninggikan tangannya, hanya sebatas di atas pundak saja. Oh, orang dia kelihatan. Kebetulan rawi itu orang yang meriwayatkan hadis itu para sahabat Nabi barangkali berada di belakang, nah, sehingga wajar banyak matan atau lafaz hadis yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan perawinya pada saat melihat Rasulullah SAW. Namun intinya yang penting adalah maknanya sama, tujuannya sama, maknanya sama. Kesimpulannya apa? Oh, kalau berdoa ya disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, itu satu contoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu hadis itu ada mustalahul hadis yang membahas tentang keadaan-keadaan baik perawinya, sanadnya maupun matan atau lafaz hadisnya. Kita langsung ke hadis untuk malam hari ini, masih melanjutkan kajian beberapa minggu atau bulan yang lalu tentang sholat. Wa an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu padanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ia bersabda, idza sami'tum al-iqamata, apabila kamu telah mendengarkan kumandang atau kalimat iqamah, qamatis shalah, qamatis shalah, famsu ila sholati, maka berjalanlah kamu menuju sholat. Idza sami'tum al-iqamata famsu ila sholati, kata Rasulullah. Dimanapun berada, apa malih sing ada masjid yang jauh, selama masih mendengarkan azan atau iqamah, ya berkewajiban untuk mendatangi masjid atau tempat di mana sumber azan atau iqamah itu ada. Sehingga dalam hadis lain, saking pentingnya Nabi menyuruh umatnya untuk berjamaah, maka kata Nabi, seandainya masih ada rumah-rumah penduduk yang di situ masih mendengarkan kumandang azan dari masjid yang ada di sekitar itu, kok tidak mau mendatangi sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah, fakariku kullal bait, kata Nabi, bakar itu semua rumah. Nah,
Nah, hadis yang seperti ini jangan dimaknai secara tekstual. Kalau dimaknai tekstual ya benar-benar dibakar rumahnya. Tank tentang Indonesia. Dalam prakteknya Rasulullah tidak membakar. Itu hanya menunjukkan tarhib, untuk semangat bahwa jamaah itu wajib. Wa'alaikum sakinatu wal waqar. Wa'alaikum, dan bagi kamu semuanya, maksudnya ketika sudah mendengarkan iqamah kemudian berjalan mendatangi masjid, as-sakinatu, tenang, santai mawon, aja dadak melayu-layu kepaduk-paduk di kampung, tenang mawon. Wal waqaru, dan sabar, tapi aja ngelenje. Beda nang kene hadise kon tenang, kon sabar, ngelenje malah tolak kudu disit atau ngopi disit. Niku ampun itu. Kemudian wala tusri'u, nek cara Jawane lan aja pisan-pisan nyepetaken sira. Jangan engkau bersegera. Ya, jangan terlalu cepat. Biasa saja. Fama adraktum fashollu. Fama, maka apa-apa ya, maksudnya imam yang sedang sholat itu, adraktum, yang kamu dapatkan, fashollu, maka sholatlah. Jadi ketika melihat imamnya sedang ruku, panjenengan rawuh pun pas teng mriki, sudah tegap berdiri siap sholat, Allahu Akbar, ikuti keadaan imam yang sedang ruku, langsung ruku. Aja pola ngenteni imame ngadeg bae. Imamnya sedang sujud, kita ada waktu yang santai, yang tumanina, Allahu Akbar, ikut sujud. Ampun nunggu lampu bae lampu imamnya pada ngadeg. Ini yang dimaksud wa ma adraktum fashollu. Fama fatakum fatimu. Dan apa-apa yang tertinggal darimu, fa'atimmu, maka sempurnakanlah olehmu. Mau sing ketinggal nopo? Sing ketinggal rakaat ya sempurnakan sampai 2 rakaat. Ketinggalannya tadi rakaat ya serakaat harus disempurnakan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi wal lafdhu lil Bukhari, lafadznya atau matannya itu dari Imam Bukhari. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Ubay bin Ka'ab, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, semoga Allah meridai anhu pada Ubay bin Ka'ab, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatu rajuli ma'a rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholatnya seseorang dengan orang lain itu lebih baik min sholatihi wahdahu, daripada sholat sendirian. Paham apa mboten Bapak Ibu? Sholatnya seseorang dengan orang lain berarti 2 orang, berarti makmum dan imam. Azka min sholati wahdah, lebih baik daripada sholat sendirian. Nek kaya duit jamaah lebih apik, senajan sing jamaah kurang siji, imamnya siji.
Kadang-kadang kan nonton nggih masjid sing jamaah kurang loro tok. Pas dhuwur gitu aja imam rawu sing adzan niku sing jamaah loroan tok. Nah, itu azka min sholati wahda, lebih baik daripada sholat sendirian. Jangan wonten perjalanan mampir ke masjid dereng sholat. Ana wong lagi sholat lebih apik melu makmum maring wong sing lagi sholat daripada sholat cerekan. Senajan sing dimakmumi niku sabab sholat sunat. Angsal itu senajan sing dimakmumi niku sabab sholat sunat. Angsal boleh sah karena sama rukunnya, syaratnya sama. Adapun imam ini piyantun yang kemudian dimakmumi jangan kemudian merubah niat. Oh iya nasi makmum biar aku jadi imam dia. Ampun. Tetap dalam keadaan sholat. Dalam hadis lain ketika Rasulullah SAW berada di masjid, Rasulullah telah selesai sholat, duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang ja'a rajulun wahda, salah seorang datang. Kemudian dia sholat sendirian. Oleh Nabi ditegur, shallu kama hiya shallu. Sholatlah kamu itu dengan orang yang sedang sholat sunat. Inilah keutamaan sholat berjamaah. Ya nek boten saged teng masjid ya minimal di rumah lah. Kalau malas teng masjid ya, istri kita, anak-anak kita diajak. Barangkali kita sedang malas teng masjid, yuk Bu sholat Bu jamaah ini. Nah, jamaah di rumah, tidak apa-apa. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini, dan sholatnya bersama dua orang azka min sholati ma'a rajuli, lebih baik daripada sholat dengan seseorang. Artinya dua orang jamaah lebih baik daripada satu orang jamaah. Lalu masjid kaya masjidnya setitik jamaah ya ditambah aja malah lawan setitik ya namun mau baik ditambah. Nah itu wa ma kana aksaru fa huwa ahabbu ilallah. Apalagi kata Rasulullah yang jamaahnya lebih baik, lebih banyak, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Ini kalimatnya dengan kalimat isim tabdil, bermakna kalau dalam bahasa Inggris superlatif, sangat, ahabbu, lebih dicintai ilallahi oleh Allah. Rahu Abu Dawud dan Nasai, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai, wa sahhahahu, dan telah mensahihkan Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan dua hadis ini, ya kita berusaha untuk selalu sholat berjamaah. Ya minimalnya ning maghrib karo isya lah. Kadang zuhur, barangkali di tempat lain tidak sempat, asar ya minimalnya maghrib dan isya. Syukur semuanya sholat 5 waktu bisa berjamaah, bisa ke masjid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga, wa'an ummi waraqah. Hadis diriwayatkan oleh Ummi Waraqah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha kepada Ummi Waraqah. Ummi Waraqah itu ibunya Mas Waraqah. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, bukan amarohu. Kalau hu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kalau ha untuk muannas, untuk perempuan, yaitu Ummi Waraqah. Anta umma ahla dariha. Rasulullah dawuh, nggih,
Mendika matur datang Umi Warokoh untuk mengimami keluarganya. Pertanyaannya, yang dimaksud keluarganya apa termasuk di situ ada laki-lakinya? Oke. Karena hadis ini dijadikan landasan, dijadikan dalil oleh kelompok golongan Islam liberal bahwasanya wanita boleh menjadi imam laki-laki maksudnya. Wanita boleh menjadi khotib Jumat. Dan itu sudah pernah ramai 3 tahun 5 tahun yang lalu di Amerika. Itu ada khotib Jumat adalah seorang wanita. Dan sekarang akan diikuti oleh Mbah Panji itu. Oke, itu udah. Nah, ini mengambil dari hadis ini. Ketika Nabi menyuruh kepada Ummi Warokoh antu amma ahla dariha, untuk mengimami keluarga. Oh, yang dimaksud keluarga berarti di situ semua. Garwane onten, putrane onten, kabeh. Oh, disitulah berarti wanita boleh mengimami keluarganya, boleh menjadi imam baik perempuan maupun laki-laki. Ini kesalahan dalam memahami hadis. Padahal dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih melalui landasan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam hal-hal tertentu ya bolehlah kita, dalam bahasa sekarangnya persamaan gender. Tapi dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan syariat agama ya tidak bisa. Sebab syariat agama bersifat tauqifi. Kadang-kadang orang belum sampai ke situ. Pemikirannya liberal, bebas. Yang penting menurut pemahaman saya, ya menurut pemahaman kamu. Tidak pakai kaidah. Itulah yang berwawasan melampaui zamannya, ada yang begitu. Nah, padahal syariat agama bersifat tauqifi. Tauqif itu dari asal kata waqafa. Waqaf bahasa Indonesianya wakaf. Menang, wakaf itu menang mandek, wukuf di Arafah. Tauqifi bersifat ketetapan, bis sarakna darurah. Yang namanya syariat ya dari Allah berupa firman Allah Al-Quran dan Rasulnya atau hadis atau sunnah. Tidak boleh kemudian direkayasa oleh pemahaman-pemahaman kita. Dijelaskan di dalam agama kita bahwa sebaik-baik shaf ketika sholat berjamaah ya laki-laki paling depan, belakangnya adalah anak-anak laki-laki, baru belakangnya lagi kaum wanita. Itu tauqifi. Di Quran memang tidak ada. Quran tidak menjelaskan sampai sedetail itu, tapi dijelaskan melalui hadis Rasulullah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok mau bikin sendiri, dia dapat wahyu apa? Nah, menurut pemikirannya berarti hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad itu tidak ada sama sekali yang berdasarkan nafsu, tidak, tapi semuanya berdasarkan in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai manusia biasa ya sama. Di satu sisi kadang marah, kadang benci, kadang tidak senang. Makanya Nabi selalu ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat itu juga diingatkan.
Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahhahahu dan mensahihkannya Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Ini untuk para ibu-ibu nggih. Monggo jenengan suatu saat barangkali boten tindak teng masjid nggih boleh mengimami keluarganya dalam pengertian ya sesama kaum wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis selanjutnya wa an Anasin, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridai anhu kepada Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istahlafa ibna ummi maktum ya umpun nasa. Kata Nabi meminta kepada Ibnu Ummi Maktum. Niki lanang apa wadon? Ibnu Ummi Maktum. Jalar niki. Ibnu itu anak laki-laki, Ummi Maktum ibunya Mas Maktum atau Mbak Maktum. Istakhlafa ibna Ummi Maktum, Nabi meminta kepada Ibnu Ummi Maktum, putranya Ummi Maktum, ya ummun nasa, untuk mengimami, amma ya ummu, mengimami anasa kepada manusia, maksudnya ya pada jamaah. Wa huwa a'ma, sedangkan Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang buta. Sama Abdul Syekh bin Baz panjenengan pirsani teng TV-TV niku, siaran TV Arab Saudi, mufti. Mufti itu pemimpinnya para ulama Arab Saudi, panjenenganipun nggih piantun ingkang mohon maaf buta, Syekh bin Baz, dan beliau menjadi pemimpin para ulama, mengimami sholat boleh sah. Malah kadang-kadang orang yang akma itu ingatannya lebih kuat daripada seperti kita ini, hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Rawu Ahmad wa Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan nek wong bujek angsal boten dadi imam. Tanggain kula wonten niku wong bujek jenengane Cendol yang Margadana, almarhum pun meninggal. Itu waktu kecil ngaji ke masjid saya depan rumah itu, dan sampai dia dewasa, sampai tua, sampai meninggal beliau ahli ibadah. Wong kerjanya di waktu itu teng pasar niku nggih Wanarja, dan ternyata istrinya dua itu. Ada orang budak niku. Istrinya dua. Pekerjaannya tukang parkir di pasar Wanarja sana, depan alun-alun. Pada saat itu saya masih honorer di KUA di sana. Itu sering sekali melihat kalau sholat zuhur, asar itu dia selalu sholat dan doa biasa. Tapi kalau ngomong susah. Tapi untuk jadi imam ampun, karena imam itu dan makmum harus paham, harus tahu. Wa nahwu Ibnu Hibban an Aisyah, hadis yang semisal, yang seperti tadi riwayat Ummi Maktum dari Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Aisyah. Berarti ini hadisnya betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa an Ali radhiyallahu an, hadis diriwayatkan dari Imam Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Idza ata ahadukum, apabila kamu mendatangi sholat yang melaksanakan sholat. Wal imamu ala halin, sedang imam dalam keadaan tertentu. Oh, imamnya lagi jengking, maksudnya lagi sujud. Fal yasna, maka berbuatlah kamu kama yasnaul imamu, koyo-koyo penggaweane imam. Oh, imamnya lagi sujud, cewek nembe teka Allahu Akbar, ya wis melu sujud. Imam arep salam jare. Apa ndadak la Islam salam bae imame lah. Ya enggak jadi jamaah. Dari salat cewek kan iku. Jadi tetap ikuti keadaan imam. Kadang-kadang nonton sih sing nunggu langkong nunggu imam ngadeg bae. Nah, inilah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita lanjutkan babus sholatil musafiri wal maridi. Bab tentang sholatnya orang yang dalam perjalanan, wal maridi, dan orang yang sedang sakit. Jadi Islam lengkap sekali tuntunannya. Dalam keadaan apa saja ada tuntunannya. An Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha, pada Aisyah, qolat. Kalau qolat ini untuk perempuan muannas, kalau untuk laki-laki qolat. Qola qolu qolat, qola takul nakul takul tuma kul tumpul tikul tuma kul tunna kultu kulna. Kultu, aku berkata, kulna, kami berkata. Qola qolu qolat, qola mufrad, qola qolu qola, nah qola qola, qola qolu qolat. Qola qola pakai alif panjang, musanna, musanna itu dua. Qola qola qolu pakai wawu, namanya jamah. Qolat, Aisyah berkata, awwalu ma furidat as-sholatu rahmatain. Awwalu ma, nek cara Jawane, perkara ingkang paling kawitan. Awwalu ma utawi perkara kang paling utama atau kang paling awal, furidat kang den fardhuaken apa as-sholatu sholat. Sholat pertama kali diwajibkan rakaataini, 2 rakaat. Ini dari Aisyah. Aisyah itu tidak mungkin bohong, istri Nabi. Tengriki muttafaqun alaih. Statusnya paling tinggi, hadis yang paling tinggi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ngendikane Aisyah, sholat yang pertama diwajibkan adalah rakaataini, 2 rakaat. Wa iqrat sholatus safari wa utimmat sholatul hadari. Lalu ia ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan. Dalam kronologisnya, kemudian yang 2 rakaat itu ditetapkan untuk sholat bagi musafir. Jadi kalau kita sedang musafir, sedang dalam perjalanan, ya cukup sholatnya 2 rakaat saja. Zuhur nggak usah 4 rakaat, asar nggak usah 4 rakaat. Jadi maghrib tenangsal 1,5. Bisa boleh 2 rakaat.
subuh, subuh ndak boleh satu. Wa utimat sholatul hadori, wa utimat mongko den sempurnakan. Maka kemudian disempurnakan atau ditambah sholatul hadori, sholat di tempat yang sempurna. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang-kadang kita mohon maaf yang barangkali belum tahu, senajan di perjalanan jauh, begitu kita berhenti ke masjid sholat zuhur guys patang rakaat bae lah. Sholat asar lah patang rakaat bae. Padahal boleh di qosor atau boleh diringkas, cukup 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Islam itu mudah. Yasiru wala. Nah, ini prinsip pakiran gitu. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Agama Islam itu mudah. Kadang-kadang kita yang mempersulit, sudah dikasih diskon, keringanan, malah tidak mau mengambil diskon atau keringanan itu. Walil Bukhari, dan hadis dari Imam Bukhari, summa hajaroh, kemudian setelah Nabi hijrah, wa furidot arba'an, setelah Nabi hijrah ke Madinah, wa furidot arba'an, baru kemudian sholat diwajibkan 4 rakaat. Ini kaitannya dengan fikih dakwah. Jadi dalam berdakwah itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya, utusannya yaitu Nabi Muhammad, itu ada tahapan-tahapan. 10 tahun di Makkah, orang penduduk Makkah, Arab Jahiliyah Makkah tidak, meskipun sudah beriman, tidak disuruh sholat. Karena imannya masih walaysa qawiyun, belum kuat. Yang penting iman, percaya wis lakoni agama Islam, lakoni Gusti Allah, boten nyembah maling kepada la ta'uz zaman natubal, meninggalkan berhala. Kemusyrikan sudah ditinggalkan, ya kan. Yang di TV yang viral, yang ramai kan katanya begitu. Pondok Al-Zaitun yang masuk ke NII, anggotanya tidak diwajibkan sholat. Saya mengikuti sih di berita. Jadi sholat belum waktunya. Indonesia itu masih dalam masa Fathul Makkah, masih dalam masa jahiliyah. Ya sholat tidak apa-apa. Nanti kalau sudah terbentuk NII, ya sudah merdeka, sudah menjadi Madinah, baru nanti sholat. Kemudian wa furidot arba'an wa ukirwat sholatus safari alal awal, diwajibkan sholat 4 rakaat setelah Nabi hijrah, dan sholat dalam perjalanan atau bagi yang musafir alal awal, kembali ke seperti semula, yaitu 2 rakaat saja. Wazad Ahmadu, dan Imam Ahmad menambahkan illal maghribain, kecuali sholat maghrib, boten asal diringkas, didiskon, boten asal, harus tetap 3 rakaat. Fa innaha, maka bahwasanya sholat maghrib witrun nahari, adalah sholat witirnya di siang hari. Jadi sholat maghrib itu sholat witirnya siang hari. Witir itu artinya ganjil. Wa illa subha, dan kecuali juga sholat subuh. Nah,
tidak boleh diringkas, tidak boleh didiskon, tetap 2 rakaat. Alasannya apa? Fa innaha, maka bahwasanya sholat subuh takula fiha qiraatu, hendaklah kamu memanjangkan bacaan. Jadi kalau sholat subuh itu disunahkan bacaannya itu panjang, malah milih sing pendek kan ngantuk. Fa innaha takula fiha qiraatu, malah kudune sholat subuh kuwi bacaane dakwah. Begitu Pak Saiful Anam baca dakwah 1 surat, imame makmume pada grendeng kabeh nang atine. Ras ngantuk-ngantuk suwe temen iki salate. Beda-beda hafal surat mandan akeh apa ya kae. Akhir karena hatinya sudah lepas dari keadaan sholat, ya sudah nggak sah. Jamaahnya sudah nggak sah, sudah mufaroqah dalam istilah fikihnya. Makanya di hadis yang lain itu pernah saya bacakan di sini, kalau kita menjadi imam tidak boleh memperlama-lama dalam hal bacaan dan tidak boleh pula terlalu pendek. Alasannya kata Nabi, fa innaha, bahwasanya banyak makmum yang suyuhun itu wong-wong tua sing ngadege wis ora kuat suwe. Wa dhaifun, dan juga banyak orang yang dhaif yang sudah barangkali sakit-sakitan. Sudah di atas 50 kan sudah beda. Aw sobiyun, atau barangkali di antara jamaah ini masih ada yang anak-anak. Aw hajatun, kata Nabi, atau barangkali di antara makmum itu ada orang yang sedang punya kebutuhan. Maksudnya ya di rumah marang tidak, harap cepat-cepat yang begawe apa keperluan. Orang sholat Jumat kadang-kadang nanti niku naik cara tanggen kula niku teng Salebunya Kran niku milih-milih masjid. Masjid sing khotbah suwe lah jamaah setitik. Niku. Tapi nek sing khotbah ya sedang ya pamaning pendek jamaah akeh. Karena pas suwe banget tak mari Cilacap terus. Malah khotbah yang setengah jam. Nah, jadi ya untuk kita yang mohon tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat, ya sedanglah 15 sampai 20 menit. Dan khotbah terlalu panjang itu ya memang menjadi makruh. Di samping makruh itu nanti akan merubah keadaan sholat, artinya makmumnya tidak ikhlas, tidak ridho, tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis tentang boleh mengqashar sholat boleh juga tidak bagi orang yang dalam perjalanan. Mau diqashar boleh, mau tidak juga boleh. Setunggal hadis paling. An Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha kepada Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari wa yutimmu. Nek cara Jawane kana ana sapa Kanjeng Nabi yaksuru ringkes sapa Kanjeng Nabi fi safari nalika salat ing dalam perjalanan wa yutimmu utawa nyempurnaaken salat. Jadi Nabi ketika dia bepergian, kadang beliau meringkas, mengqashar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, kadang-kadang juga tidak.
Wa yasumu wa yufkiru, demikian juga kadang Nabi membatalkan puasa, kadang juga tidak. Artinya meringkas boleh, mengkosor boleh, tidak mengkosor juga boleh. Rawahu ad-Darqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam ad-Darqutni. Wa rawatuhu siqatun, yang riwayat ini adalah siqah. Siqah itu kuat, sanes dhaif, apalagi mardud. Illa annahu mahludun wal mahfudu an Aisyata min fi'liha, kecuali bahwasanya ada ilan, wal mahfudu adapun yang mahfud yang terjaga, an Aisyata min fi'liha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi min fi'liha, dari pekerjaannya, dari apa yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, Aisyah juga mengatakan bahwa wa sahihun, jadi meringkas boleh, tidak juga boleh. Tetapi innallaha yuhibbu antukta ruhasahu kama yakrahu antukta maksiatahu. Kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab dari Nabi an Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil rukhsah berupa meringkas sholat itu, mengkosor sholat, lebih dicintai oleh Allah daripada menyempurnakan. Contoh, kalau kesah teng Jogja, begitu sampai di perjalanan sampai ke Kebumen, ternyata asar sampai sana. Kemudian dalam hadis ini, mengambil untuk mengkosor atau meringkas sholat lebih dicintai oleh Allah daripada saya menyempurnakan sholat tetap 4 rakaat. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, wa shahhahahu Ibnu Huzaimah, dan mensahihkan Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan dengan dibacakannya hadis ini, minimalnya bagi yang belum tahu atau barangkali kita hanya sekedar makmum saja, kita nderek Pak Kiai Saiful Anam dalam perjalanan kemana, tiba-tiba beliau sholat mengkosor sholat, loh, ini kan kosor sholat, oh iya ternyata ada hadisnya. Saya sudah pernah mendengarkan di kitab hadis ada. Inilah yang kemudian kita termasuk golongan muttabi, bukan muqallid, bukan orang yang taklid, tetapi kita sudah setingkat lebih tinggi, namanya muttabi, melaksanakan ibadah, mengetahui dalilnya, meskipun hanya sekedar mendengarkan, tidak membaca. Karena memang kita berbeda-beda kemampuannya, ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Di Muhammadiyah ya minimalnya muttabi, jangan muqallid. Muqallid itu taklid, melaksanakan sesuatu tidak tahu dalilnya diikuti saja, itu namanya muqallid taklid. Nah, dan para bapak, para ibu yang Allah hormati, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam manfaatnya. Jika ada perubahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.